Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, ulun mengingatkan diri pribadi dan kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita juga bersyukur kehadirat Allah atas izin dan rahmatnya juga, sehingga di Jumat pertama di bulan Syawal 1443 Hijriah ini kembali kita bisa berhimpun di majelis fardu Jumat. Semoga rangkaian ibadah kita di Jumat ini adalah tanda cinta kita kepada baginda Nabi dan tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur berada di masjid yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, dan dia akan datang setahun yang akan datang. Pasti akan datang di tahun yang akan datang. Tetapi tidak ada jaminan kita semua yang hadir di sini akan berjumpa kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah di tahun 2023 yang akan datang. Oleh karena itu, bekal pendidikan selama 1 bulan lebih dengan berbagai macam catatan amal ibadah kita di hadapan Allah, berbagai macam ketaatan dan peribadatan yang kita laksanakan, puasa dan tarawih kita, tadarus dan tilawatil Quran kita, salat wajib dan salat rawatib kita, ruku dan sujud kita, takbir dan tahlil kita, zakat, sedekah, infak, salawat dan salam kita kepada baginda Nabi. Itulah amal terbaik kita kemarin. Sehingga tegur sapa kita kepada jiran tetangga, silaturahim yang senantiasa terjaga, dan senyum terbaik kita kepada para sahabat dan saudari kita pada saat perayaan Idul Fitri yang lalu adalah buah daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berpuasa dan melaksanakan amal ibadahlah yang paling berhak merayakan Idul Fitri. Oleh karenanya, itu menjadi catatan dan anak tangga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menyampaikan kita kepada la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa sehingga kita berhak untuk mendapatkan pahala syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan selalu kekuatan dan keistiqomahan sehingga amaliyah kita tetap menghiasi di masa-masa 11 bulan yang akan datang. Betapa pentingnya keistiqomahan itu dimiliki oleh seseorang, karena istiqomah itulah balasannya surga. Al-istiqamah khairun min alfil karamah. Satu istiqamah, satu keistiqomahan yang kita miliki lebih baik dibandingkan dengan 1000 karamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah teguh dalam pendiriannya, maka janji Allah adalah malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Fussilat ayat 30. Oleh karenanya, betapa pentingnya keistiqomahan dan kesungguh-sungguhan kita beribadah dalam 11 bulan yang akan datang sebagai wujud daripada buah puasa Ramadan yang kita laksanakan. Oleh karenanya, salah satu cara untuk kita tetap istiqomah adalah senantiasa dekat dengan masjid, senantiasa bergaul dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian juga dalam bulan Syawal ini ada satu anjuran dari baginda Nabi yang harus kita laksanakan, walaupun kategorinya adalah sunnah, tetapi termasuk sunnah yang agung, yaitu
puasa 6 hari di bulan Syawal. Di antara puasa-puasa yang begitu besar hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 6 hari puasa di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atbahu sittin min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia menyertainya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, saudara-saudara yang berbahagia, pada saat yang sama juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Situasi pandemi COVID-19 ini perlahan-lahan mulai meninggalkan kita. Banyak sekali hikmah pelajaran yang dapat kita raih, tetapi tetap harus waspada karena wabah penyakit, kemudian berbagai macam ujian dan cobaan bisa saja datang dalam bentuk yang lain. Oleh karenanya, seluruh kondisi, apakah ujian atau nikmat, maka 2 kata kunci yang harus kita miliki, yaitu bersabar dan bersyukur. Karena itu, dalam berbagai macam situasi, sabar dan syukur harus senantiasa menghiasi hari-hari dan perilaku kita, sikap batin kita, perilaku kita dalam keseharian, tidak lepas daripada sabar dan syukur atas segala nikmat dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sabar dan syukur adalah 2 senjata mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan sebuah hadis yang sangat terkenal, yaitu tentang keajaiban seorang muslim dengan istilah ajaban lil amril mu'min. Adalah sebuah kata yang begitu mempesona bagi diri setiap insan yang beriman, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua, dan baginda Nabi menggunakan istilah ajaib, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairan wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Ajaib, menakjubkan urusan orang-orang beriman itu, semua urusannya adalah merupakan kebaikan. Hal tersebut tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dia orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Yaitu apabila orang beriman mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Tetapi apabila datang kepadanya musibah, ujian, maka dia bersabar dan itu juga adalah sebuah kebaikan bagi dirinya. Oleh karenanya, 2 sisi kehidupan ini, sabar dan syukur, harus senantiasa menghiasi hari-hari kita agar kita tidak risau, agar kita tidak susah, agar kita tidak sedih dalam menghadapi kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir bekal kita adalah jangan bosan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena situasi pandemi ataupun tidak, kekuatan itu harus tetap kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum wa qaumil istighfaru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Yaitu, wahai kaumku, kata Hud kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, maka dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang deras dan akan menambah kekuatan pada diri kalian. Oleh karenanya, istighfar juga membuka pintu rezeki. Istighfar juga adalah bagaimana seorang bisa mendapatkan berbagai macam kenikmatan, dan istighfar juga adalah kunci dikabulkannya doa. Dan juga yang terakhir, istighfar ternyata adalah kekuatan bagi seorang muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik bi jalalika wa tabarika ala ashrafil ibad sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abadika wa rasulika kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala abatil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaka sihati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'azuka minhu ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.